Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Fiona, NIM 19045108 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang peta analisis fungsi kawasan di Provinsi Sumatera Barat. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah aplikasi Sistem Informasi Geografis yang diampu oleh Bapak Dr. Ariulfa STMSC. Caranya yaitu yang pertama kita buka ArchMap. Nah, ini adalah tampilan dari ArchMap-nya. Di sini kita membutuhkan 3 peta. Yang pertama itu peta curah hujan, yang kedua peta lereng, dan yang ketiga itu ada peta tanah. Dan di sini saya sudah menyiapkannya. Dan untuk langkah selanjutnya adalah kita akan mengecek masing-masing atribut table yang ada pada petanya. Pertama kita mulai dengan peta curah hujan, klik kanan, kemudian klik Open Attribute Table. Nah, ini adalah tampilan dari attribute table untuk peta curah hujannya. Nah, di sini saya sebelumnya sudah memasukkan data berupa kelas, intensitas, dan juga skor curah hujannya. Pengisian data kelas, intensitas, dan skor curah hujan ini didasarkan pada klasifikasi di sini, di mana ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Dengan intensitas curah hujannya, dan klasifikasi nilai skornya ada 10, 20, 30, dan seterusnya. Dan untuk data yang saya miliki itu kisarannya berada di kelas 1 dan kelas 2, yaitu dengan kategori sangat rendah dan rendah. Selanjutnya kita akan melihat atribut table pada peta lereng. Klik kanan, Open Attribute Table. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan dan mengisinya berupa kelerengan, keterangan, dan juga skor lerengnya. Dasar dari pedoman untuk pembuatan skor lereng, keterangan, dan kelerengan ini yaitu pada bagian ini, klasifikasi dan nilai skor faktor kelerengan lapangan. Ada kelas 1 sampai kelas 5, ada kelerengannya ada 0 sampai 8% sampai lebih dari 40%. Dengan klasifikasi nilai skornya dari 20, 40, 60, 80 sampai 100. Selanjutnya, kita akan mengecek atribut table pada peta tanah. Di sini juga sudah saya siapkan sebelumnya. Kita klik kanan, kita open attribute table. Nah, di sini yang saya tambahkan sebelumnya adalah keterangan, kelas, dan juga skor tanahnya. Ada yang sangat PK, ada yang tidak PK, ada yang agak PK, dan ada juga yang PK. Dan ada juga yang 0, yaitu unclassified. Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan 0. Nah, dasar dari pengisian keterangan, kelas, dan skor tanah ini yaitu di bagian ini, yaitu tabel klasifikasi dan nilai skor faktor jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Dengan klasifikasi nilai skornya ada 15, 30, 45, 60, dan 75. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan menggabungkan atribut table dari peta lereng, peta curah hujan, dan peta tanah ini. Caranya yaitu pada bagian geoprocessing, kita pilih intersect. Kemudian di sini kita masukkan ketiga petanya, mulai dari peta lereng, peta curah hujan, dan peta tanah. Kemudian di sini decimal degrees, kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya berhasil. Jika nanti prosesnya berhasil, maka akan muncul tanda panah warna hijau di bagian sudut kanan bawahnya.
Nah, prosesnya sudah berhasil. Kemudian kita cek attribute table-nya. Klik kanan, klik open attribute table. Nah, di sini sudah tergabung semua open attribute table-nya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat layer baru, komponen baru tambahan table-nya. Kita pilih add field. Kemudian kita masukkan di sini skor akhir. Skor akhir. Kemudian di sini pilih ulang integer, kemudian klik OK. Nah, sudah selesai. Kemudian kita beri angkanya. Caranya yaitu kita klik kanan, kemudian klik field calculator, kemudian klik yes. Kemudian di sini kita masukkan rumusnya yaitu skor curah hujan ditambah skor lereng ditambah dengan skor tanah. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah selesai ya. Mulai dari 185, 170, 165 sampai yang paling kecil di sini adalah 30. Selanjutnya kita akan menambahkan add field baru. Kita add field. Kemudian di sini kita beri keterangan kawasan. Kemudian kita pilih teks, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita akan memberikan keterangan untuk masing-masing skor akhirnya. Kita berpedoman pada tabel yang ini, yaitu nilai skor arahan klasifikasi fungsi lahan. Ada kawasan fungsi lindung, lebih dari 175, kawasan fungsi penyangga, kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan, dan kawasan fungsi budidaya tanaman semusim dan permukiman. Kita mulai dari yang pertama, ini yang 185, berarti lebih dari 175. Jadi ini termasuk kawasan. Kita klik kanan, kemudian field calculator yes. Di sini kita beri yang lebih dari 175 itu kawasan fungsi penyangga. Kita cek lagi. Kawasan fungsi lindung ya, maaf ya teman-teman. Kawasan fungsi lindung. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya dari yang 125 sampai 174. Jadi kita mulai dari sini ya, teman-teman. Maaf, salah. Kita blok semuanya. Sampai 125 ya. Dari 125 sampai 175. Nah, kita klik kanan. Kemudian field calculator yes. Kemudian di sini fungsi penyangga. Kemudian klik OK. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan itu dari 75 sampai 124. Kita mulai dari sini. Dari 75 sampai 124.
sedikit banyak ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik kanan fill kalkulator, kemudian klik yes. Untuk yang ketiga ini adalah kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Budidaya tanaman tahunan. Kemudian klik OK. Lalu yang terakhir kecil dari 75. Di 75 ke bawah ya, teman-teman. Sampai selesai. Nah, kita klik kanan, fill kalkulator, klik yes. Yang keempat ini adalah kawasan fungsi budidaya tanaman semusim dan permukiman. Tanaman semusim dan permukiman. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah selesai semua. Untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan dissolve terhadap peta hasil intersect dan juga open attribute table-nya sudah kita gabungkan dengan cara pada geoprocessing. Klik dissolve, kemudian kita masukkan input features-nya. Selanjutnya di bagian ini kita akan memberi centang pada keterangan kawasan dan juga skor akhirnya. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya berhasil. Dan jika prosesnya berhasil, maka nanti di bagian pojok kanan ini akan muncul tanda panah berwarna hijau yang menyatakan bahwa proses yang kita lakukan sudah berhasil. Dan ini sedikit membutuhkan waktu ketika jaringan internet kita kurang stabil. Nah, prosesnya sudah berhasil. Kita cek terlebih dahulu open attribute table-nya. Nah, di sini sudah ada skor akhirnya, ada keterangan kawasannya. Kemudian kita beri warna pada masing-masing bagiannya. Klik kanan, kemudian properties. Kemudian pada bagian kategoris kita pilih keterangan kawasan, kemudian add all values. Warnanya kita atur terlebih dahulu tanpa outline. Oke. Ini kita atur terlebih dahulu. Nah, sudah. Kemudian di bagian colorant kita bisa memilih warnanya. Kita memakai warna ini saja, kemudian kita klik OK. Nah, sudah selesai. Nah,
teman-teman, ini adalah hasil dari peta yang sudah kita beri warna tadi, dan peta ini bisa kita layout sehingga lebih menarik. Dan sebelumnya saya sudah melayout hasil peta ini. Nah, ini adalah hasil dari layout peta yang sudah saya lakukan. Di sini ada judulnya, ada gridnya, ada legenda, ada sumbernya, ada insetnya, dan ada juga keterangan pembuat petanya. Nah, untuk video kali ini mungkin sekian saja dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.